Hal terpenting yang terkadang banyak sekali disepelekan oleh hampir semua peternak. Apa itu? Yaitu memastikan ternak ayam kampung untuk tidak terpapar cacingan. Di video kali ini saya akan mengulas tuntas tentang bagaimana mencegah cacingan, kemudian pola apa yang perlu dilakukan agar kandang kita terbebas dari larva cacing, dan bagaimana cara pengobatannya. Untuk itu simak video ini sampai akhir. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, SEO Bakal Peternak, dan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa kalau sampean suka videonya, silahkan di like dan di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke, baiklah bosku, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pencegahan dan memastikan kandang kita terbebas dari cacingan. Ini sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran, hampir semua kalangan peternak, walaupun saya katakan tidak semua ya, hampir semua yang kurang memaksimalkan perhatian pada parasit eksternal atau cacingan ini. Padahal seperti yang pernah saya ulas di video sebelumnya, bahwa ketika kita hendak mengejar bobot yang tepat di waktu yang singkat ketika menjelang panen, salah satu faktor yang menghambat kita itu adalah faktor cacingan. Nah, khusus di video ini saya, dari sekian banyak item di video terdahulu tentang bobot ya, saya terkhusus membahas tentang cacingannya aja dulu di video kali ini. Video ini adalah pengingat sekaligus buat sampean yang masih baru, supaya oh ternyata ayam kalau cacingan harus dilakukan pencegahan yang seperti ini. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara mengatasinya, kita perlu tahu dulu bos, sebenarnya cacingan itu bisa berkembang, larva cacing itu bisa berkembang di dalam kandang kita, itu penyebabnya apa. Jadi yang pertama, yang pasti adalah sanitasi kandang yang buruk. Sanitasi kandang yang buruk itu adalah penumpukan kotoran yang tidak terkendali ya, terutama kalau sudah ayamnya dikurung, kotorannya cenderung seperti lumpur ya, kemudian tumpuk menumpuk, dan fatalnya lagi ayam juga makan di situ. Nah, ini yang sebenarnya parah. Dan yang kedua adalah ketika ayam diumbar. Ayam yang diumbar ini kan biasanya mencari makan itu bebas. Jadi ini juga salah satu yang menjadi penyebabnya bos. Jadi karena bebas mencari makan, sehingga tanpa sadar di tanah ini banyak sekali berkembang biak, terutama di kandang-kandang yang lembab ya. Kandang-kandang yang lembab, bertanah lembab itu yang kurang lebihnya itu seperti ini bos. Nah, ini sebenarnya kalau kita tanah lembek seperti ini kalau ayam langsung kontak dengan tanah-tanah seperti ini, terutama di musim hujan dengan kelembaban yang tinggi, ini tempat bersarangnya larva cacing, sehingga tidak menunggu waktu yang lama kalau ayam kita itu cepat sekali terpapar cacingan. Kemudian ini yang juga patut menjadi perhatian adalah pakan dan minum yang terkontaminasi. Kita kalau mau jujur-jujuran bos ya, sampean sudah seberapa jauh sih perhatian sampean terhadap wadah pakan dan minum? Ayo, saya mau nanya nih, komen di bawah, seberapa jauh sampean perhatian terhadap wadah pakan dan minum? Ayo kita cross check. Bakal Peternak dulu ya. Nah, ini kita zoom saja. Bersihkan bos.
kecuali kalau ada sisa-sisa minum, sisa-sisa pakan yang ada di situ, itu berarti bekas dari paruh ayam. Sekarang kita lihat yang ini, bersih kan? Kita fair-fairan aja bos ya, supaya apa? Supaya saya itu jangan hanya ngomong doang. Jadi dalam hal ini saya bisa berkata seperti ini. Kita kan sudah tahu nih penyebabnya apa. Salah satunya adalah pakan dan minum yang terkontaminasi. Salah satunya itu ada di wadah pakan dan minum. Sekarang kita cross check satu-satu ya bos. Jadi kenapa saya katakan bahwa kebersihan wadah pakan dan minum ini juga wajib harus bersih dan wajib dibersihkan secara berkala ya, karena itu bos. Karena terkadang kita tanpa kita ketahui di sana berkembang biak larva cacing, kan nggak terlihat mata tuh. Nah, tugas kita sebagai peternak memastikan bahwa wadah pakan dan minum itu selalu dalam kondisi bersih. Jadi minimal seminggu 2 kali itu lakukan pencucian. Malah lebih bagus kalau bisa setiap hari ya setiap hari. Nah, kalau saya, pola yang biasa saya pakai biasanya nih kalau habis ya kan, nah kalau masih terlihat bersih biasanya saya cukup isi air, tapi tetap saya gosok. Saya gosoknya pakai ini bos. Nih saya pakai ini. Nah, kalau wadah pakan, nah itulah salah satu kelebihan dari wadah pakan di luar seperti ini. Itu kita nggak harus selalu membersihkan, kecuali kalau yang menggunakan pipa. Biasanya kotoran itu dibawa sama tikus bos. Ini biasanya kalau di sekitar, terutama di wadah minum ya. Di wadah minum itu biasanya hitam-hitam di pinggir itu biasanya tikus itu ikut minum. Nah, ini yang harus kita bersihkan. Kita nggak pernah tahu tikus ini dia habis kontak dengan apa, bisa jadi tikus ini juga sebagai salah satu media pembawa larva cacing ya, makanya harus wajib kita rutin bersihkan. Jadi salah satu upaya kita dalam membatasi kandang kita dari cacingan adalah dengan meletakkan model seperti ini, jadi pakan di luar. Jadi kalau sampean ternaknya ini ayam yang terintegrasi, artinya ayam dikurung ya seperti ini, pastikan saja bos jangan beri makan di dalam, karena ayam ini kadang ya itu tadi pakan di atas kotorannya aja masih dimakan. Nah, ini yang kadang membuat ayam itu sangat mudah sekali terpapar sama yang namanya cacingan. Kemudian yang terakhir, penyebab yang terakhir adalah kepadatan kandang. Nah, kepadatan kandang itu juga pengaruh bos. Jadi satu saja yang terpapar larva cacing, maka tidak butuh waktu lama ayam-ayam yang lain juga akan mudah terpapar sama cacingan. Jadi perlu jadi perhatian kita bos ya. Nah, setelah kita tahu apa yang menjadi penyebabnya, maka yang perlu kita tahu adalah bagaimana mencegahnya. Oke, yang pertama tentunya jaga kebersihan kandang bosku. Saya selalu menunjukkan di setiap video, tentunya kalau sampean adalah subscriber lama atau sudah lama mengikuti video-video bakal peternak, mau dimanapun kandang bakal peternak ya. Kalau saya ini kan biasanya di awal-awal dulu, bukan di sini kandang bakal peternak bosku. Kalau nggak salah sudah ada 4 model kandang di 4 tempat yang berbeda kalau nggak salah ya. Sampean boleh cek satu persatu
apakah pernah melihat kandang yang benar-benar berantakan, kecuali di awal-awal dulu ya, waktu kandang di sini masih awal baru, belum tertata rapi ya wajar. Tapi semakin kesini tentunya semakin berubah menjadi bersih, tertata dengan baik, karena ya maklum lah bos, karena saya juga masih selingan. Ini bukti dan contoh bahwa saya menunjukkan hal yang seperti itu. Jadi kandang tuh harus bersih bos. Selain supaya membuat mata kita lebih nyaman, ya kita juga nyaman. Tentunya ayam sudah pasti nyaman, ya kan? Ayam sudah pasti sehat dan sudah pasti nyaman. Nah, sampai bisa lihat sendiri bos, bagaimana kondisi kandang. Nah, kalau ini kotorannya. Nah, ayam sudah pasti nyaman bosku. Kalau sudah kandangnya bersih, kotoran bisa termanajemen dengan baik, ayam pasti nyaman. Kemudian salah satu yang paling sering saya lakukan juga bos adalah ini. Wah, ini yang termasuk jarang diperhatikan oleh sebagian besar peternak. Tuh, di sana. Ini bos, saya biasanya seminggu 2 kali ini. Seminggu 2 kali atau per 3 hari sekali, 3-4 hari sekali ini saya bersihkan. Kalau di musim panas tidak ada hujan, biasanya saya sapu, kemudian saya karungin. Tapi kalau musim hujan karena basah, biasanya saya semprot air ke sana. Ya, ke sana. Saya semprot air ke sana kalau di musim hujan, karena nggak mungkin diambil kan. Tapi kalau dia kering, terutama di musim panas, tidak ada hujan, biasanya saya sapu, kemudian saya simpan di sana untuk dijadikan pupuk. Nah, nanti di sana itu kalau sudah jadi tanah seperti ini, biasanya, nah, sudah kering, sudah menjadi prosesnya sudah menjadi tanah, biasanya saya bantu sebelum digunakan untuk pupuk, biasanya saya fermentasi dulu bosku. Nah, kalau untuk sementara saya karungin seperti itu, dikumpulkan dulu. Nah, ini kan salah satunya. Dan kalau pemain sampai mau dikomersilkan, sampai punya ayam banyak, kotorannya bisa termanajemen dengan baik, bahkan sampai bisa mendapatkan income juga dari dengan menjual kotoran ayam. Yang jelas harus diolah dulu. Salah satu dengan cara mengolah kotoran ayam yaitu dengan difermentasi. Itu adalah cara yang kedua bosku ya. Jadi kita sebagai peternak harus rutin dalam memanajemeni kotoran. Kemudian yang ketiga adalah pemberian pakan dan minum yang bersih. Jadi pastikan tidak terkontaminasi. Nah, ada salah satu cara yang perlu kita lakukan selain dengan sumber bahan pakannya juga, kemudian sumber airnya juga ya. Yang ketiga adalah tentunya peralatannya, seperti ini wadah pakan, wadah minum. Ini yang harus kita pastikan benar-benar bersih. Kalau menggunakan pipa seperti ini, nah kalau sudah hitam-hitam, biasanya itu kan tikus tuh biasanya tuh. Nah, itu seperti di sana. Tuh. Nah, itu juga harus rutin dibersihkan bosku. Jadi jangan dibiarkan hitam sampai sehitam-hitamnya tuh, jangan. Dibersihkan saja nggak apa-apa. Karena ya itu tadi, selain mata juga nyaman melihatnya, ya ayam juga pastinya sehat. Oke bosku. Selanjutnya manajemen lahan umbaran. Nah, untuk menyiasati dalam manajemen lahan umbaran ini adalah memastikan bahwa lahan umbaran untuk ayam ini terpapar sinar matahari, karena larva cacing itu bos mati, dia nggak kuat kalau terpapar sinar matahari. Jadi pastikan sebagian besar, kalau ya kan nggak mungkin semua karena pasti kita menyiapkan ayam itu untuk berteduh. Pastikan sebagian besar dari lokasi lahan tempat kita mengumbar ayam itu pastikan terpapar sinar matahari, itu larva cacing biasanya tidak berkembang. Karena seperti yang saya katakan di awal, larva cacing itu hanya akan berkembang biak di daerah basah dan lembab bosku. Ya, makanya saya selalu komplain, selalu gimana ya, begitu ada
sahabat bakal peternak yang nge-share foto kandangnya dalam kondisi berlumpur, berair, itu biasanya saya orang pertama yang duluan negur itu. Duluan negur untuk kebaikan. Karena ya itu tadi bosku, selain mengundang bakteri ya salah satu dari kandang basah dan berair itu ya tempat berkembang biak parasit. Salah satunya adalah parasit cacingan. Kemudian ini juga yang paling sering diabaikan adalah selalu karantina warga baru. Jadi kalau sampean ada beli ayam baru, itu jangan lantas langsung disatukan dengan ayam-ayam lama. Karantina dulu kurang lebih 10-2 minggu. Idealnya pastikan bahwa ayam tersebut tidak terpapar dengan bakteri atau parasit. Jadi dengan mengkarantina kita memastikan juga supaya ayam kita tidak terpapar dengan penyakit bawaan dari warga baru bosku. Jadi ini yang paling sering diremehkan ini ya, bahkan ya diabaikan gitu kan. Nah di sini saya mengingatkan setiap kali sampean baru beli ayam, baik itu jago, pejantan, baik itu betina, sebaiknya dikarantina dulu 2 minggu, baru setelah dipastikan oh ayamnya aman, baru disatukan dengan warga lama. Yang keenam, jadwal pemberian obat cacing. Nah ini jadwal pemberian obat cacing itu mutlak bos, terutama untuk ayam-ayam yang usia 1 bulan. Nah terus kapan jadwalnya? Jadwalnya adalah per 2 bulan sekali. Baik itu ayam pembesaran sampai dengan indukan, itu jadwalnya adalah per 2 bulan bosku. Kalau saya biasanya ayam usia 1 bulan, kemudian 2 bulan berikutnya berarti ayam itu sudah 3 bulan kan, diberi lagi. Kemudian berikutnya lagi pada saat kalau kita nih mau ternak nih, contoh seperti ini ayam-ayam indukan nih kan, calon-calon indukan nih kan, kita ternaknya pasti lebih lama lah, tidak dijual. Nah biasanya saya di usia 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan itu per 2 bulan sekali pasti saya berikan obat cacing. Tuh jadi terjadwal bosku, terjadwal dan dicatat. Mengenai cara penggunaannya nah, nantilah kita bahas di akhir video ya. Ini pertanyaan yang paling banyak diutarakan oleh sahabat bakal peternak. Paling banyak ini bos. Bos, obat cacingan yang bagus tuh apa buat ayam? Jadi sebenarnya bos ya, sebenarnya ya bosku, kalau untuk cacingan itu lebih ke pencegahan. Saya tidak merekomendasikan obat untuk mengeluarkan cacing loh ya, bukan, tetapi lebih kepada pencegahan. Jadi salah satu treatment yang kita lakukan adalah dengan mencegah. Jadi seumpamanya nih, mencegah itu dalam hal apa? Jadi seumpamanya ketika ayam sudah terpapar dengan larva cacing, itu diberikan obat, kemudian dilakukan treatment yang sudah saya sebutkan poin-poinnya di awal video tadi, maka inilah yang kita maksud dengan treatment pencegahan, supaya walaupun larva cacing itu sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh ayam, itu mudah dikeluarkan. Karena kalau sudah dalam bentuk cacing itu setengah mati bos, setengah mati. Bahkan ada ayam yang sampai lemes ya, sampai lemes nggak mau makan gara-gara dicekokin pinang muda. Ya memang pinang muda ampuh untuk mengeluarkan terutama cacing yang sudah apa ya, cacing yang putih-putih itu. Waduh itu kasihan saya ngeliat ayamnya. Jadi di beberapa sosial media, di channel-channel YouTube banyak beredar obat cacing dikasih pinang muda, begitu maka ayam jago ganteng lagi ya kan, begitu dicekokin pinang muda ayamnya lemes gak mau makan, tapi ya memang cacingnya keluar, tapi ya kasihan lihat ayamnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk kok bisa kebablasan gitu loh, kok bisa kebablasan. Padahal cacing itu nggak perlu berkembang sampai segitu banyak kalau memang sejak awal itu kita jadwalkan pemberian obat pencegahan. Jadi salah satunya nih ada yang kita bisa menggunakan herbal, dan inilah alasan kenapa saya selalu nanam ini. Saya pasti nanam ini bos, di dekat rumah atau dimanapun saya selalu nanam ini.
daun pepaya, karena ini salah satu juga untuk pencegahan cacingan. Jadi cukup dipetik saja, jadi dipetik kemudian diiris-iris kecil-kecil, nggak perlu difermentasi ya, seger. Dipetik kemudian diiris kecil, dicampurkan ke pakan. Ini sangat manjur untuk mencegah larva cacing tidak berkembang di dalam tembolok ayam. Tapi pemberiannya juga sebagus-bagus pemberian, bos. Yang namanya seperti ini itu tidak bagus juga kalau secara berlebihan. Setiap hari pagi sore itu nggak bagus juga. Ya dijadwalkan saja, ya mungkin dijeda 1 hari kasih, 1 hari enggak, atau 2 hari enggak kasih lagi, per 2 hari kasih lagi, ya per 3 hari lah, per 3 hari sekali dikasih. Ini salah satu tindakan pencegahan. Nah ini salah satunya. Dan kabar baiknya bosku, daun pepaya tua seperti ini kan tua, ini tua tapi belum kuning. Nah tua tapi belum kuning, ini salah satu treatment pencegahan tetelo. Kalau sampean mau tahu nih, nah ini saya kasih tahu rahasia di video ini ya. Kalau sampean benar-benar menyimak video ini, tidak di skip-skip, sampean saya beritahu satu rahasia untuk salah satu mencegah atau pengobatan tetelo pada ayam. Nih, jadi daun pepaya tua belum kuning, paham kan? Nih, ini kuning di ujung-ujungnya nih, tua tapi belum kuning. Nah ini rencananya mau saya pakai untuk besok. Untuk besok pagi, kondisi ayam lagi lapar-laparnya, diiriskan kecil-kecil. Tapi kalau ayamnya sudah kena tetelo, biasanya itu diperas. Jadi dihaluskan, dihancur, kemudian diperas. Air dari perasan daun pepaya tua ini diminumkan ke ayam yang sudah terkena tetelo. Tapi kalau untuk pencegahan cukup Pak, dicampurkan ke pakannya aja, dirajangkan. Itu ilmunya bos kalau tetelo. Selanjutnya herbal-herbal yang lain yang juga bisa bertindak sebagai pencegah cacingan adalah bawang putih, kemudian kunyit, biji pepaya. Itu termasuk karena biji pepaya ini mengandung enzim karpain yang efektif untuk membasmi larva cacing. Selanjutnya produk herbal komersial, biasanya yang dijual bubukan itu loh bos. Kalau sampai malas mengolah yang seger, biasanya yang bubukan yang komersial herbal itu kan banyak dijual tuh. Untuk obat cacing kimia ya, untuk yang kimia biasanya saya kalau mau simpel untuk memastikan lagi nih supaya benar-benar pasti. Jadi herbal sudah dikasih ya, saya melalui jamu fermentasi juga kasih, kemudian daun pepaya juga rutin ya kan. Nah selain itu saya juga menggunakan ini, kelihatan nggak sih? Nah kelihatan ya, saya juga menggunakan kontraworm. Saya pakai itu bos. Terutama saya pakainya itu untuk ayam-ayam yang ini. Jadi pentingnya mencegah cacingan sejak dini sebelum cacing itu berkembang biak di dalam tembolok ayam atau di dalam organ-organ tubuh ayam. Nah untuk masalah merek yang lain itu sering yang banyak juga beredar ya, piperazine. Kemudian biasanya kalau piperazine ini melumpuhkan cacing sehingga dikeluarkan bersama kotoran ayam ya, seperti itu tadi, selain pinang muda. Dan ini relatif lebih aman untuk piperazine. Kemudian selanjutnya ada fenbendazole. Fenbendazole ini kalau nggak salah cc-nya cukup tinggi. Ini spektrumnya luas, membasmi berbagai macam jenis cacing pita atau cacing gilik. Mereknya Sangcurek atau Winmax. Albendazole banyak dijual ini bos, terutama albendazole ini banyak sekali dijual di online shop. Kemudian ada levamisol HCI untuk cacing gilik dan cacing tambang. Ayo, cacing gilik, cacing pita, cacing tambang, banyak kali bos jenis-jenis cacing ini yang bisa ya, sampai tahulah kalau ayam sudah apalagi kalau ayam diumbar ya kan, pasti mudah sekali bos terpapar cacingan. Nah ini yang sebenarnya banyak, hampir semua peternak sih kalau menurut saya, walaupun nggak semua.
Yang terakhir ada ivermectin. Yang terakhir ada ivermectin, membunuh parasit dengan cara mempengaruhi sistem saraf. Tidak hanya membasmi cacing, tetapi juga kutu, tungau, dan caplak. Sangat efektif dan spektrumnya sangat luas. Contoh mereknya Ivomex, Kaba, Vomex, ya. Ini jenis-jenis dari produk dari ivermectin. Bosku. Jadi mengingat sebenarnya yang paling sangat mudah terpapar sama cacingan ini adalah ayamnya, terutama yang diumbar. Maka kita sebagai peternak tidak lagi menyepelekan. Untuk mulai saat ini, sejak sampai nonton video ini, terutama yang tidak di skip, ya nonton benar-benar sampai akhir. Nah, jadi kesimpulannya saya di sini memberi saran dan tolong kalau sampai nonton sampai di detik ini, sampai di menit ini, satu saran saya, utamakan pencegahan. Jadi cacingan itu lebih kepada treatment pencegahan, bukan pengobatan. Kemudian yang kedua, untuk pencegahan rutin gunakan obat herbal seperti daun pepaya atau menggunakan bawang putih, atau lebih simpelnya jamu fermentasi lah. Dan bisa diberikan per 2 hari sekali boleh, ya, untuk pencegahan cacingan. Untuk kasus cacingan yang sudah parah, ayamnya lesu, pucat, kurus, diare, gunakan obat kimia yang sudah saya sebutkan mereknya tadi. Kemudian yang keempat, saran saya selalu baca aturan pakai kalau sampean pakai obat-obatan kimia. Karena ayam yang terpapar residu kimia, terutama dari obat cacing, itu jangka 1 bulan, baru paling cepat itu 2 minggu bosku, baru bisa dikonsumsi dagingnya. Selalu baca aturan pakai, saran saya. Jadi inti dari kesemua video ini, saya hanya menyarankan itu saja poin-poin yang saya sebutkan tadi. Dengan melihat video ini dan mempraktekannya, saya bisa pastikan kandang sampean akan panen lebih tepat waktu, bobot ayamnya berat-berat, sehat-sehat, dan selanjutnya yang pasti sampean bakal untung. Kenapa? Karena angka kematian pasti kecil, ayamnya juga sesuai yang diharapkan. Oke, saya akhiri bosku, saya mau mandi pagi dulu, belum mandi nih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.